Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat pagi semua. Sebelum kita mengikuti pelajaran hari ini, jangan lupa untuk absensi terlebih dahulu ya. Hari ini adalah pertemuan kita yang kedua di semester ini. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi pembelajaran informatika dengan materi teknik informatika. Submateri yang akan kita bahas adalah pengertian dari embedded system. Pada pengertian embedded system di sini ada 4 submateri yang akan kita bahas, yaitu yang pertama definisi embedded system, dan yang kedua sejarah embedded system, dan yang ketiga karakteristik dan kegunaan embedded system, dan yang keempat kategori embedded system. Definisi embedded system atau sistem tanam merupakan sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu yang spesifik dan maksimal. Pengertian dari embedded system adalah kombinasi hardware dan software yang disisipkan dalam satu perangkat tertentu yang bertujuan melakukan suatu fungsi dan tugas khusus. Untuk implementasi embedded system biasanya diimplementasikan dengan menggunakan microcontroller. Contoh penggunaan embedded system di sini dibagi menjadi dua, yaitu pada elektronik dan peralatan rumah tangga. Pada elektronik yaitu ada personal digital atau personal digital assistant, dan yang selanjutnya ada MP3 player, ponsel, konsul video game, kamera digital, pemutar DVD, GPS, dan reverser dan printer. Dan untuk penggunaan pada peralatan rumah tangga ada microwave, ada oven, mesin cuci, dan mesin pencuci piring yang termasuk dalam sistem tertanam untuk memberikan fleksibilitas, efisiensi, dan fitur. Sejarah embedded system. Embedded modern pertama kali dikenal Apollo Buens komputer yang dibuat oleh Charles Draper di sebuah laboratorium instrumen MIT awal tahun 1960-an. Sejarah embedded system yang pertama kali diproduksi massal adalah Auto A20 D1720 1961. Pada tahun 1978, National Rekayasa Asosiasi Produsen merilis standar untuk program microcontroller, termasuk hampir semua pengendali berbasis komputer seperti komputer papan tunggal, numerik, dan pengendali berdasarkan aktivitas. Karakteristik kegunaan embedded system. An embedded system dirancang untuk melakukan tugas tertentu, bukan menjadi komputer dengan tujuan umum untuk berbagai keperluan. Embedded system tidak selalu perangkat mandiri. Banyak embedded system yang kecil, bagian komputerisasi dalam perangkat yang lebih besar, melayani tujuan yang lebih umum. Instruksi program ini ditulis untuk embedded system yang disebut sebagai firmware dan disimpan dalam memori read-only atau memori flash chip. Kategori embedded system di sini ada 4. Yang pertama ada mandiri standalone. Perangkat standalone dapat berfungsi secara independen dari perangkat keras lainnya, tidak terintegrasi dengan ke dalam perangkat lain. Yang kedua yaitu berkategori real-time, sistem embedded dengan tugas-tugas spesifik yang dilakukan dalam periode waktu spesifik disebut dengan sistem real-time. Yang selanjutnya kategori embedded system yaitu network. Adanya interface network dan diakses oleh
suatu jaringan ke jaringan dalam jaringan ke jaringan dan dapat berjalan pada protokol IP dan memerlukan protokol layer aplikasi serta HTTP web server software untuk menjalankan sistem tersebut. Dan yang keempat, mobile device, ya seperti ponsel, PDA, smartphone, dan lain-lain, merupakan kategori khusus dalam sistem embedded. Ciri-ciri embedded system: mempunyai computing power, dengan kata lain dilengkapi dengan sebuah prosesor. Yang kedua, ciri embedded system adalah bekerja di lingkungan luar IT, jadi kemungkinan besar tidak dilengkapi dengan AC dan menghadapi gangguan dari luar seperti getaran dan debu. Mempunyai tugas spesifik, beda dengan PC atau server yang relatif lebih multi-purpose. Aplikasi yang menggunakan embedded system di sini ada beberapa contoh, yaitu yang pertama ada mesin ATM, telepon genggam, peralatan jaringan komputer, printer komputer, mesin fotokopi, hard disk driver, engine controller atau anti-lock, dan yang kedelapan pengontrolan pabrik. Dan yang selanjutnya ada komputer transaksi di jalan tol, ada telemetri di tempat-tempat yang remote, dan ada peralatan smart elektronik yang terpasang di mobil. Kesimpulannya, dari pengertian dari embedded system di sini dapat Ibu simpulkan, embedded system didukung oleh perangkat real-time operating system atau RTOS yang membuat embedded system kerja lebih cepat dan real-time atau nyata. Dan embedded system adalah sistem yang dibuat dengan satu fungsi saja agar bekerja secara cepat dan efisien. Contoh, mesin cuci digunakan hanya untuk mencuci, setrika digunakan hanya untuk menyetrika, AC digunakan hanya untuk mendinginkan ruangan, dan masih banyak lagi operating system embedded system dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin berasa asing ya, apa embedded system itu? Padahal embedded system selalu menemani kegiatan kita sehari-hari. Semoga dengan penjelasan singkat ini kalian semua dapat mengerti dan memahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.